Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bu Ida harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Bu Ida, kita kali ini akan belajar tematik. Oke, perhatikan ya. Untuk tematik kali ini, kita akan belajar muatan pembelajaran IPA dan akan kita fokuskan pada listrik. Ya, tentunya tematik kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar, madrasahnya Sang Juara. Next. Yang pertama akan kita pelajari adalah alat-alat listrik. Tahukah kalian alat listrik apa saja yang ada di rumah kalian? Banyak sekali. Perhatikan gambarnya, kemudian kita pelajari satu persatu. Ini adalah gambar alat listrik apa? Iya, betul sekali. Ini adalah kabel. Kabel fungsinya adalah mengalirkan arus listrik. Alat listrik berikutnya adalah, ayo, apa ini namanya? Bukan cup-cupan, bukan colokan. Yang betul adalah namanya steker, oke? Steker, bukan colokan, bukan cup-cupan. Ya, setelah menonton video kali ini, Bida harapkan kalian sudah mengubah kosakata kalian saat melihat seperti ini. Namanya adalah steker. Steker fungsinya menghubungkan ke sumber arus listrik. Hidupkan begitu. Next, alat listrik yang berikutnya adalah apa ini? Ya, ini sambungannya steker tadi. Namanya adalah stop kontak atau sering disebut sebagai outlet begitu. Adalah terminal penghubung arus listrik. Jadi kalau steker tadi dimasukkan ke dua lubang ini, maka akan terhubung arus listrik dengan sumbernya. Next, ini adalah semua tahu ya, saklar. Oke, saklar berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik. Kalau posisinya terbuka berarti off, alias tidak tersambung listriknya. Kalau posisinya tertutup pada gambar berarti dia on atau arus listriknya mengalir. Selanjutnya, alat listrik yang akan kita pelajari adalah, nah, ini zaman dahulu, namanya sekring. Bentuknya zaman dahulu seperti ini. Zaman sekarang banyaknya memakai seperti ini, namanya adalah MCB. Apa itu MCB? Yaitu miniatur circuit break. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi konsleting. Apa itu konsleting? Ada juga yang menyebut korsleting. Sama ya, konsleting sama korsleting itu sama. Yaitu hubungan arus pendek. Jadi akan terjadi percikan api pada konsleting. Kalau konsletingnya parah menyebabkan terjadinya kebakaran. Next. Ini adalah apa coba? Ini tempat lampu, betul. Namanya fitting. Fitting itu adalah dudukan lampu. Alat listrik berikutnya. Nah, ini semuanya tahu. Apa ini? Ini untuk menghitung, Bu, ya. Namanya adalah kWh meter. Kilowatt hour. kWh kepanjangannya adalah kilowatt hour. Digunakan untuk menghitung, mengukur banyaknya pemakaian listrik dalam waktu 1 bulan biasanya. Atau kalau sekarang biasanya pakai listrik pulsa ya, listrik pintar. Jadi ini hanya untuk menghitung berapa banyak yang dipakai. Selanjutnya, yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis rangkaian listrik. Yang pertama, berdasarkan aliran listriknya. Ada dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik terbuka. Perhatikan, ini adalah gambar saklarnya. Jika dikatakan rangkaian listrik terbuka, apabila saklarnya ini membuka, berarti aliran listrik dari sumber energi ini, sumber arus listrik ini, tidak akan dapat mengalir ke alat listrik. Sehingga ini lampunya padam. Ingat, bukan mati atau hidup ya, tetapi padam. Karena lampu bukanlah makhluk hidup. Rangkaian listrik yang kedua berdasarkan jenis alirannya, yaitu rangkaian tertutup. Lihatlah, saklarnya menutup.
Rangkaian tertutup dikatakan rangkaian tertutup jika saklarnya ini tertutup atau berada dalam keadaan on, sehingga arus listrik dapat mengalir dari sumber listrik ini yang ada di gambar adalah baterai, mengalir dari kutub negatif ke arus listrik, ke alat listrik lampu ini, sehingga lampunya menyala. Yang terbuka tadi lampunya padam, yang tertutup lampunya menyala. Bedanya di situ ya. Terbuka itu saat saklarnya off, tertutup saat saklarnya on. Selanjutnya, jenis rangkaian listrik berikutnya berdasarkan susunan lampunya. Yang pertama adalah rangkaian seri. Dikatakan rangkaian seri apabila ada lebih dari satu lampu yang disusun berderet. Jadi satu kabel digunakan untuk beberapa lampu. Tidak ada percabangannya, namanya rangkaian seri. Boleh 2, boleh 3, dan seterusnya adalah rangkaian seri. Yang berikutnya seperti ini, dinamakan rangkaian paralel. Jika ada lebih dari satu lampu yang disusun sejajar, biasanya bertingkat atau bercabang. Jadi, apabila di sini arusnya mengalir, bisa melalui setiap cabangnya. Kalau yang seri tadi, arus listrik hanya mengalir dengan satu jalur, tidak bisa melewati jalur yang lain. Dan selanjutnya, jenis rangkaian listrik berdasarkan susunan lampunya adalah rangkaian listrik campuran. Dikatakan campuran apabila ada rangkaian serinya dan ada rangkaian paralelnya. Seri pada saklar ketiga dan saklar pertama ini lampunya disusun seri. Kemudian paralelnya adalah antara saklar 1, 2, 3 ini jika namanya dipasang paralel, sehingga rangkaian listrik ini dinamakan rangkaian listrik campuran. Untuk lebih memahami jenis-jenis rangkaian, kita simak video berikut ini. Pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel
merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, watt arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Oke. Nah, anak-anakku yang akan kita tambahkan adalah sumber arus listrik. Sumber arus listrik ada beberapa. Yang pertama batu baterai seperti tadi di video. Batu baterai itu sering disebut sebagai elemen kering karena di dalamnya ada karbon. Karbon itu batang karbon yang berwarna hitam. Kan kering. Sering disebut sebagai elemen kering. Sumber arus listrik yang pertama adalah batu baterai. Yang kedua adalah akumulator atau yang sering disebut sebagai aki. Aki ini disebut sebagai elemen basah karena di dalamnya ada cairan asam sulfat atau H2SO4. Ini adalah cairan pekat yang sangat berbahaya jika mengenai kulit dapat mengelupas. Bahkan ke jaringan yang lebih dalam akan rusak, tidak hanya jaringan luarnya. Yang pertama tadi sumber arus listrik adalah batu baterai, yang kedua adalah aki atau akumulator. Yang ketiga yaitu generator. Generator ini merupakan alat yang mengubah energi dari pembangkit listrik menjadi listrik. Misalkan pembangkit listrik tenaga air, dia mengubah gerakan dari air diubah menjadi energi listrik. Itu generator. Yang keempat, sumber arus listrik adalah dinamo. Biasanya ada di sepeda. Di bagian ban depan itu namanya dinamo. Dia mengubah energi gerak menjadi energi listrik juga, seperti halnya si generator tadi. Generator sering disebut sebagai dinamo raksasa karena gerakannya sama. Yang membedakan adalah si dinamo di dalamnya ada rotornya. Jadi saat ban sepedanya bergerak, rotornya akan ikut bergerak juga sehingga mengubah energi kinetik alias energi gerak menjadi energi listrik. Sedangkan generator membutuhkan bahan bakar yang berupa solar. Gitu ya anak-anakku. Selanjutnya yang akan Bida sampaikan adalah cara menghemat energi listrik. Pasti kalian kalau diminta untuk menyebutkan cara menghemat energi listrik, semuanya berlomba-lomba menjawab mematikan. Oke, itu bukan salah, tetapi kita harus berpikir lebih dari itu. Karena sudah kelas 6. Cara menghemat energi listrik yang pertama adalah mencari energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti. Karena kita tahu listrik itu cadangannya hanya menipis, semakin menipis. Tetapi penggunaannya luar biasa, hampir tidak ada alat rumah tangga yang tidak menggunakan listrik. Sehingga kita harus menggunakan listrik ini secara bijak. Dengan cara bagaimana? Kalau tidak dingin, jangan menyalakan AC. Itu salah satunya. Mencari energi alternatif atau pengganti. Misalkan dengan panel surya. Apa itu panel surya? Mengubah energi panas matahari menjadi
listrik. Jadi tidak semuanya dengan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar. Selanjutnya adalah menggunakan bahan bakar pengganti. Jadi misalkan alat listriknya ini kita gunakan alat listrik yang hemat. Jadi wattnya kecil. Nah, itu juga salah satu cara menghemat energi listrik. Selanjutnya tentunya kita mematikan alat listrik yang tidak digunakan. Boleh mematikan televisi saat tidak ditonton, mematikan lampu saat siang hari, dan lain sebagainya. Kemudian kalian bisa membaca di internet maupun di buku maupun di jurnal tentang jenis-jenis pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya. Surya itu dari cahaya ya. Pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada di Jogja. Mungkin kapan-kapan kalau ke Jogja kita mampir ke pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau pembangkit listrik tenaga air yang terdekat di mana? Betul, di Waduk Wonokiri. Listrik adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan sekarang bisa disebut sebagai kebutuhan pokok manusia, tidak lagi hanya makan, minum, sandang, pangan, dan papan. Tetapi listrik adalah salah satu kebutuhan yang mungkin sudah tidak tergantikan karena ketergantungan manusia pada listrik. Jadi kita harus bijak menjadi pengguna listrik. Tidak hanya supaya tagihan listriknya rendah, tetapi demi anak cucu kita yang bisa merasakan seperti halnya yang kita rasakan, yaitu merasakan manfaatnya penggunaan listrik. Demikian yang bisa Bu Ida sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan Bu Ida dalam menyampaikan seperti ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan Bu Ida harapkan video ini bermanfaat untuk kalian, dipelajari dengan baik. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi Bu Ida. Oke? Jangan lupa selalu dukung Bu Ida untuk membuat video-video selanjutnya dengan bagaimana? Like sebanyak-banyaknya dan komen. Silahkan di komen. Bu Ida harusnya begini. Beri masukan Bu Ida. Tidak apa-apa. Dan tentunya bagi yang belum subscribe, bisa subscribe. Oke? Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala mara bahaya. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tentunya jaga ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, anak-anak solih dan solihah. Goodbye.